Permasalahan kedua dari kegagalan pasar adalah permasalahan kedua adalah yang disebut dengan istilah public good dan public good dan permasalahan free rider ya. Nah, jadi kita definisikan dulu apa itu public good ya. Jadi kalau kita lihat barang itu, jenis barang itu ya, ada 4 kuadran barang ya. Nah ini ada yang barang yang butuh mengambilnya, kita butuh yang disebut dengan persaingan rival ya. Ada yang non rival ya. Ada yang barang yang kita ketika kita mengkonsumsinya kita menghabiskannya, excludable, menyingkirkan yang non excludable dan non excludable ya. Jadi kalau kita misalnya nonton ketika kita mengkonsumsi barang itu kita harus menyingkirkan orang lain misalnya, excludable ya, itu namanya excludable. Nah ada yang non excludable ya, non excludable itu kita tidak bisa misalnya mencegah orang untuk menikmati itu barang itu secara bersama-sama. Kalau excludable itu kita bisa bisa mencegah orang ya untuk menikmatinya secara bersama-sama kalau kita mengkonsumsi barang itu ya. Yang pertama itu disebut dengan istilah private good ya. Ini private good. Private good itu adalah dia excludable dan rivalry ya. Jadi kalau kita makan, contohnya apa? Misalnya makanan ya, food ya. Makanan itu kan kalau kita mengambil makanan itu kita menyingkirkan orang lain kan, ada persaingan di situ. Rivalry juga excludable. Ketika kita makan kita otomatis tidak bisa dimakan menghabisi jatah orang lain gitu kan. Menghabisi jatah orang lain. Kalau kita berbagi maka jatah kita akan habis itu food ya. Mobil misalnya, car ya, rumah ya. Itu barang-barang private. Ada juga yang barang-barang non-rivalry tapi dia excludable ya, excludable ya, misalnya seperti iTunes ya, iTunes download itu ya, TV kabel ya, jembatan misalnya, itu barang-barang disebut istilah natural monopoly good ya, natural monopoly ya. Terus ada yang disebut istilah barang common resource ya, sumber daya bersama, common resource ya. Butuh rival tapi kita bisa nikmati bersama-sama misalnya ya, non excludable, nggak perlu menyingkirkan orang lain ya. Contohnya apa? Ikan di laut ya. Butuh rival nggak butuh, tapi kita bisa bersama-sama kan. Atmosfer misalnya ya. Parkir di tengah kota ya. Lalu ada public good. Nah ini yang kita bahas ya. Public good itu barangnya itu non rivalry, non excludable, tapi penting ya. Misalnya pertahanan keamanan ya. Lalu ada hukum ya. The law itu juga air traffic control atau air traffic control ya. Itu contoh barang-barang yang public good, private good, common resources atau natural monopoly ya. Nah, dalam permasalahannya ya, public good ini ya itu tidak mungkin disediakan oleh private sector ya. Private sector. Kenapa tidak mau private sector menyediakannya? Ya, karena mereka akan merasa rugi karena ada permasalahan disebut dengan istilah free rider. Ya. Orang yang nggak apa-ngapain tapi bisa menikmati.
nggak bayar tapi bisa nikmati, itu free rider ya. Contoh misalnya, kita ambil contoh misalnya private mau menyediakan keamanan, misalnya security, ya kan, keamanan misalnya. Tiba-tiba orang ingin bikin bisnis keamanan misalnya. Nah kemudian apa yang terjadi kalau orang bisnis keamanan? Dia menyediakan jasa keamanan ya, tapi ada nggak orang yang mau bayar jasanya itu? Mau bayar? Bisa jadi ada orang yang bayar, ya kan? Misalnya rumah si A bayar nih, tapi si B nggak, kan? Karena itu kan, kalaupun dia nggak bayar, B nih, ya, kalau B nggak bayar, misalnya B berdampak nggak dari jasa keamanan ini? Iya, ya. A berdampak, B berdampak, C berdampak ya. Jasa keamanan, lingkungannya aman, nggak mungkin dia cuma jaga rumah A saja ya, karena ini lingkungan ya. Kalau jasa keamanan yang sifatnya private ya itu masuk istilahnya private ya, walaupun bisa jadi berdampak kepada B dan C ya. Nah jasa keamanan ini kan berdampak pada mereka juga yang tidak bayar. Nah ini disebut istilah free rider. Dia non excludable, non rivalry. Untuk dapatkan keamanan mereka nggak butuh menyingkirkan yang lain, dan juga tidak butuh rivalry ya, persaingan untuk itu. Nggak ada persaingan dalam keamanan. Semua orang dapat common good ya, karena semua orang dapat. Nah akibatnya apa? Akibatnya kalau seperti ini, karena banyak free rider, kalau B dan C ini tahu bahwa semua ada berdampak ya, maka dia nggak bakalan bayar kan, nggak bayar ke jasa keamanan ya. Kalau seperti itu nggak ada orang yang mau bayar jasa keamanan ya, karena dia merasa saya kan udah untung, nggak bayar udah dapat dapat keamanan ya, perlindungan. Nah karena itulah kemudian public good itu ya tidak bisa disediakan oleh private sector ya, karena nggak ada private sector yang mau menyediakan itu. Maka yang butuh melakukan penyediaan terhadap private sector itu terhadap public good adalah perlu intervensi negara ya. Nah dalam teori ekonomi liberal dikatakan bahwa tugas negara itu ya ini, menyediakan public good ya, salah satunya. Karena private good tidak mungkin mampu menyediakan yang sifatnya private company ya, tidak mungkin menyediakan public good. Apalagi contohnya public good yang ada di kita ya. Misalnya rambu lalu lintas misalnya ya, rambu lalu lintas ya. Rambu lalu lintas ini kan mengatur orang secara umum kan. Nah kemudian ada nggak swasta yang mau bikin rambu lalu lintas misalnya, dan setiap orang melintas di situ bayar ya? Nggak ada. Karena gimana dia ngontrolnya orang melewat jalan situ, jalan umum ya. Semua orang pasti akan melewati itu, menikmati itu ya. Nggak perlu persaingan untuk menikmati rambu lalu lintas ya, nggak butuh persaingan, nggak butuh mengeluarkan orang lain dari persaingan, dari saat menikmati itu ya. Misalnya nih, saya bayar nih, kamu nggak usah lewat sini, nggak mungkin kan. Nah rambu lalu lintas adalah contoh public good ya. Ya bisa jadi sih ada swasta. Kalaupun ada pihak di luar negara yang menyediakan public good, maka itu misinya adalah misi sosial, charity ya. Di Indonesia banyak juga sih orang swasta, justru banyak swasta yang menyediakan public good ya dibanding dengan negara ya, public good dibanding dengan negara ya. Misalnya pos kamling itu kan yang menggerakkan kan bukan negara kan, pos kamling itu masyarakat secara swadaya ya. Mereka menyediakan keamanan ya, keamanan secara bersama ya. Nah itu contoh bagaimana negara kita unik ya, negara kita masyarakat yang menyediakan public good-nya, society-nya ya. Sedangkan bagi banyak hal negara
tidak menyediakan itu. Misalnya contoh post gambling ya, society. Nah, rambu lalu lintas tadi, karena rambu lalu lintas tidak disediakan oleh swasta, karena swasta pasti akan rugi karena problem dengan free rider tadi ya. Free rider nih orang yang mau pengen enaknya aja. Penunggang gelap free rider. Maka negara lain kemudian melakukannya itu. Negara dapat dari mana mekanisme untuk membayar ini semua, untuk menyediakan public good ini? Dari tax, pajak ya. Tax. Jadi pajak itu dalam teorinya itu selain sebagai distribution of welfare ya, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, distribution of welfare, dia juga berfungsi sebagai penyedia public good ya. Inilah public good yang disediakan oleh negara. Karena alasannya swasta tidak mungkin menyediakan itu karena masalah free rider. Oke, kita ketemu dengan tema yang lain ya, market failure yang kegagalan pasar yang lain. Thank you very much.